Edri, Hmm. ini si Caroline itu bukannya teman kamu ya? Caroline Rustama. Lu tuh terlalu banyak gimmick. Lu terlalu banyak gimmick. Jangan banyak-banyak gimmicknya. No, udah jalan 4 menit. Udah jalan 4 menit. Edri, si Caroline itu teman kamu kan ya? Iya, teman SMA aku. Keren lo dia. Kenapa? Pengusaha coffee shop sekarang gerainya udah di mana-mana, udah bukan di Pulau Jawa lagi. Sya, wajar lah Sya. Namanya juga orang tuanya kaya. Oh ya? Papanya tuh punya bisnis ini. Bisnis kaleng cat. Sampai Toko bangunan tadi gue maksudnya. Hah? kenapa kaleng cat? Peternakan gitu ya? Gua udah mikir batu bara, migas, lu kaleng cat apaan sih? Udah jalan 4 menit. Edri, Hmm. ini si Caroline ini kan teman kamu ya? Caroline Hartono. Iya. Heeh. Wah, Oh, dia? keren banget nih. Kan kemarin baru buka bisnis coffee shop. Sekarang gerainya udah di mana-mana loh. Udah bukan di Pulau Jawa doang. Sya, wajar. Papanya itu usaha minyak sawit. Jadi Wow. ya uangnya banyak lah. Privilege biasa. Privilege orang kaya. Jangan gitu. Orang privilege juga punya struggle-nya masing-masing. Emang iya? Jangan iri, jangan iri. Jangan iri dengki. Nggak boleh iri. Gimana Ya sih? kadang kan ya Sya, gimana gitu ngelihat orang-orang yang mungkin cantik, terus juga memang terlahir tajir. Kadang nggak bisa dibawa, mereka tuh punya privilege yang menguntungkan mereka. Iya, ngerti. Itu namanya udah garisan takdir, Bun. Ya nggak bisa disalahkan juga orang tua kita gitu Iya, ya. jadi nggak usah iri. Nice. Nah, ini dia saatnya gimana kita bisa memanfaatkan biar kita nih yang sebenarnya nggak punya privilege tapi bisa untuk tetap sukses sama kayak orang yang punya privilege. Iya sih, karena memang zaman sekarang itu ya orang-orang tuh mendewakan privilege nggak sih? Dikit-dikit dia mah sukses karena privilege, dia deket sama bos, dia cantik, dia lulusan Oxford atau mungkin dia orang tuanya memang kaya 7 turunan. Nah itu kadang yang apa ya, menurut aku menghambat kita untuk bisa ya selangkah lebih maju dari mereka. Iya, jangan cuma julid aja, tapi malah gara-gara ngatain orang privilege, kita nih yang nggak punya privilege malah jadi ketinggalan gitu kan. iya. Nah, ini dia kita kasih tips ya Audrey, gimana nih untuk kamu lagi yang mungkin tanda kutip tidak punya privilege, Yes. tapi tetap pengen berprestasi dan gak iri lagi sama orang yang berprivilege. Oke, tips yang pertama ada apa Tasya? Tips yang pertama adalah berusaha maksimal dan nothing tulus aja. Oke, ya karena kan memang mungkin di startnya beda-beda ya Sya. Ada Bener. yang mungkin startnya sudah ada uang dari orang tua untuk bisnis. Ada yang mungkin dari nol harus mungkin gadaikan rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Tapi finishnya kan sama ya, maksudnya nggak bisa kita lihat gitu kan. Jadi itu tergantung gimana usaha kita untuk mencapai finish. So ya Bener. udah tulus aja gitu. Karena ya nggak ada proses yang mengkhianati hasil toh. Benar banget. Dan juga kalau misalnya kamu tidak berprivilege, ya it's okay gitu. Nggak perlu iri-irian sama yang punya privilege. Karena itu tadi Audrey bilang bahwa ya finishnya sama, walaupun mungkin dia startnya udah di tengah gitu. Dan kita harus lebih effort ya untuk Iya. mengejar dari orang-orang yang punya privilege itu. Tapi it's okay karena setiap orang punya path
pathnya masing-masing. Ya, karena pasti waktunya juga berbeda, Syah. Ya. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin punya privilege gitu ya, pasti akan lebih cepat untuk mencapai garis finish. Kita yang nggak punya privilege ya mungkin agak lebih lama, tapi kalau misalnya kamu bisa berhasil, wah pasti kamu akan dibangga-banggakan orang-orang di sekitar. Karena melihat perjuangan kamu untuk mencapai garis finish itu sampai berdarah-darah, ya nggak sih, Syah? Benar. Dan kedua adalah lihatlah. Referensi orang-orang yang non-privilege. Banyak kan ya orang-orang yang non-privilege itu yang bisa berhasil dan sukses di bidangnya masing-masing. Di Indonesia kita punya Khairul Tanjung. Yes, anak singkong ya. Anak singkong. Iya, sampai jadi buku dan kita tahu lah perusahaannya di mana-mana gitu kan. Dan itu menjadi salah satu kisah inspiratif yang juga mungkin bisa teman-teman baca atau mungkin cari tahu gimana kisah perjuangan Pak CT ya, sehingga dia bisa menjadi salah satu orang yang cukup kaya juga di Indonesia. Bahkan sekarang punya saham Garuda, Bun. Wow. Selanjutnya. Oke, dan selanjutnya ada Oprah Winfrey. Oke. Yang kita udah tahu ya bahwa ini beliau merupakan perempuan, terus juga kulit hitam, Yes. dan di negara barat yang kita tahu rasisnya masih sangat tinggi, bahkan sampai detik ini. Dan ternyata Oprah Winfrey juga dari keluarga yang single mother, jadi ayahnya nggak ada, ibunya ini dihamilkan dan beliau ini menjadi seorang pencuci piring di sebuah restoran. Dan masa kecil Oprah Winfrey juga tidaklah mudah, teman-teman, karena beliau pernah juga dilecehkan secara seksual oleh keluarganya sendiri. Itu kan sakit banget ya. Sakit banget, tapi kerennya dia bisa bangkit, bisa berjuang dan bahkan men-share cerita-cerita lain dari mulut-mulut orang lain ya untuk bisa diperdengarkan di seluruh dunia. Benar. Kemudian ada Walt Disney. Oke. Dia Walt adalah Disney. Yes, dia adalah seorang anak petani padahal yang suka banget menggambar. Jadi dia punya imajinasi yang luar biasa. Imajinasi. Kemudian dia bisa mewujudkannya. Sampai sekarang kita bisa lihat, mungkin kamu juga sering ya pergi ke Singapura atau ke Jepang gitu kan, pergi ke Disneyland, taman bermainnya yang luar biasa, merealisasikan impian-impian dan juga imajinasi anak-anak yang pastinya kalau bisa dipikir kayaknya nggak mungkin gitu terjadi. Gitu ya. Tapi ternyata Walt Disney mampu itu semua. Wow. Keren-keren. Jadi contoh-contoh tadi mungkin bisa jadi referensi kita untuk bisa sukses ya, walaupun tidak ada privilege. Jadi jangan sampai kita tuh fokus sama orang-orang yang mungkin punya privilege, karena itu pasti akan membuat kita jadi yaudah deh, Minder. kayaknya. Nah itu dia, minder. Jadi merasa rendah diri dan malah yang ada ngejulit doang, bukannya membuat sebuah perubahan. Wait a minute. Julitnya sih udah dapet. Mewujudkan mimpi-mimpi tapi malah ngejulit doang. Dan patut disadari bahwa orang-orang berprivilege itu juga punya struggle-nya masing-masing loh. Contohnya aja kalau andai kata mereka lahir dari keluarga pebisnis, ayah ibunya mungkin bisnismen yang sukses luar biasa, otomatis anaknya harus lebih sukses kan. Ada tuntutan-tuntutan yang mereka hadapi yang sebenarnya kita tuh nggak ngerti gitu. Tapi mereka tuh harus menghadapi itu ya karena mereka berprivilege atau karena mereka cantik, misal cantik atau ganteng. Bisa saja tuntutan-tuntutan yang hadir itu bukan dari dirinya sendiri, tapi malah dari orang sekitar, atau dari judgement kita yang menyatakan bahwa karena kamu cantik deh makanya kamu bisa gitu. Karena kamu ganteng makanya kamu bisa sukses di bidang ini. Dari judgement kita sendiri aja itu merupakan satu struggle yang mereka hadapi. Gimana sih? Ya iya, namanya aku cantik atau aku ganteng kan nggak bisa dirubah ya Bun. Kecuali ke Thailand ya. Iya, jadi tapi nggak sedikit juga orang-orang yang punya privilege tapi tidak memanfaatkannya dengan baik. So, ya itu semua proses lah ya, sukses atau tidaknya itu biarkan waktu yang menjawab. Yang terakhir ada apa, Tasya? Yang terakhir adalah selalu ingat ya bahwa privilege ini cuma membedakan di mana startnya,
tapi ini tidak menentukan di mana letak kesuksesan dari seseorang. Memang startnya kita beda-beda ya, apalagi yang berprivilege mungkin dia kalau andai kata diibaratkan anak tangga sudah di lantai keberapa gitu. Yes. Tapi tidak menentukan bahwa dia ini bisa sukses atau enggak. Itu tergantung dari orangnya lagi. Kalau andai kata kita tidak berprivilege tapi kita usahanya 2-3 kali lebih keras daripada orang yang berprivilege, tentu saja bukan sebuah impian kalau andai kata kita mau membicarakan kesuksesan. Nah, itu dia. Ya, Hal-hal yang patutnya disadari gitu ya. Biar kita tuh nggak ngiri mulu nih sama orang-orang berprivilege. ya ngeluh terus ya. Jadi kita fokus sama hal-hal yang negatifnya sehingga kita nggak fokus sama mimpi-mimpi kita. Jadi mulai dari sekarang semangat untuk kamu yang nggak berprivilege ya. Temukanlah privilege lain gitu kan. Mungkin kamu juga bisa menciptakan privilege itu nanti ketika sukses ya. Dan juga untuk kamu yang sudah punya privilege, ingat jangan disia-siakan karena pressure-nya lebih berat loh. Ya, jadi kamu juga harus membawa nama baik keluarga mungkin ya, atau mungkin membuktikan kepada orang-orang bahwa kamu nggak modal cantik, ganteng, putih tinggi doang, tapi kamu memang punya kompetensi. Itu harus dibuktikan dengan action, dengan hal-hal yang nyata, bukan dengan hal-hal yang mungkin kita nggak lihat secara kasat mata, seperti itu. Dan satu lagi bahwa semua orang punya garis finishnya masing-masing. Setiap orang punya jalannya masing-masing, jalan takdirnya masing-masing. Jadi nggak perlu kita iri-irian sama orang lain. Ya kita fokus aja dengan apa yang kita lakukan. Semangat buat kamu yang masih mencoba untuk mengejar apa yang kamu kejar ya, terutama di tahun 2022 ini, Audrey. Yes, dan ingat terakhir, jangan iri, Jangan dengki. Dah. Gimana? Seru kan kontennya? Kalau kamu punya topik-topik menarik untuk dibahas, boleh komen atau DM kita via Instagram di @radiosmartfm959. Dan jangan lupa di like, Komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya. aku Audrey. Aku Tasya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.